Ya, oke. Terima kasih. Sebelum kita belajar, saya ingin kita semua fokus supaya nanti kita bisa belajar dengan sepenuhnya. Memusatkan perhatian sebelum kita mulai sesuatu. Oke, caranya adalah Anda tutup mata. Coba pejamkan mata. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Kemudian ikuti apa yang saya katakan. Yang kecil, ikuti apa yang saya katakan. Tarik nafas. Lepas. Tarik lagi. Selesai. Apa yang saya katakan dan tenang. Fokus. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua menjelaskan pengaruh. Apa pengaruhnya? Faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang ketiga menjelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk mempelajari itu, langkah pertama kita adalah membaca dengan teknik 4L. Oke, itu boleh. Tahapan pertama adalah membaca. Jadi membacanya dengan sepenuh hati. Mengingat kembali apa yang sudah dibaca. Ya? Boleh sambil yang ini mengingat apa yang sudah dibaca. Ya? Jadi saja sekali kita sudah. Selanjutnya adalah kegiatan kita, apa yang sudah kita baca tadi itu dibuat dalam bentuk ringkasan atau kesimpulan. Maka silakan dibuat kesimpulannya. Silahkan dipilih mana yang Anda senangi. Ya. Cara apa yang Anda senangi untuk membuat kesimpulan. Mau dalam bentuk uraian, mau dalam bentuk tabel, mau dalam
Uraian. Bukan. Ya. Itu peta konsep. Ya? Iya. Kita kerja bentuknya apa uraian? Kita menggunakan tabel. Ya. 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 Kita apa? Peta konsep. Kita uraian. Sekarang waktunya kita menyampaikan hasil kegiatan. Jadi tidak semuanya mewakili saja, ada yang mewakili yang mengerjakan uraian, ada yang mewakili yang mengerjakan peta konsep, ada yang mewakili yang mengerjakan dalam bentuk tabel. Siapa dulu? Uraian, ya. Oke. Coba fokus, nanti dengarkan, dihentikan dulu kegiatan yang lain, dengarkan semuanya. Ya, silakan. Coba, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, saya akan menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Pilihan satu yaitu menguraikan. Adapun yang telah saya uraikan, yang pertama yaitu tentang faktor internal. Adapun faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan adalah yang pertama faktor gen atau keturunan. Penjelasan, pada pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh enzim metabolik. Enzim metabolik merupakan protein yang berfungsi untuk mengatur metabolisme. Pertumbuhan dan perkembangan akan optimal apabila laju metabolisme juga optimal. Aktivitas metabolik yang berlangsung di dalam tumbuhan dikendalikan oleh gen-gen yang dimiliki oleh tumbuhan. Faktor internal yang kedua yaitu faktor fisiologi, yakni proses yang terjadi dalam sel yang melibatkan hormon-hormon dan vitamin.
Adapun hormon yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, auksin. Fungsinya yaitu untuk pembalahan dan perpanjangan sel, untuk pembentukan bunga, untuk partenokarpi atau buah tanpa biji. Yang kedua yaitu giberelin. Fungsinya untuk pembalahan sel dan untuk merangsang perpecahan. Yang ketiga, sitotonin, untuk menunda penuaan dan untuk pembalahan sel. Yang keempat, absisat, untuk merangsang dormansi dan untuk mencegah perpecahan. Yang kelima, asam traumalin, untuk meregenerasi jaringan tanaman yang rusak dan untuk pembentukan kalus atau penutup luka. Yang selanjutnya yaitu gas etilen, untuk pematangan buah dan untuk absisi atau penguburan daun yang sudah tua. Selanjutnya fenalin, untuk pembentukan bunga daun yang sudah tua. Baik, selanjutnya yaitu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Adapun faktor eksternal yang pertama yaitu temperatur atau suhu, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga air, yang keempat pH, yang kelima oksigen dan karbon dioksida, yang keenam kelembaban, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan pilihan pertama tentang uraian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, itu namanya dormansi padi, gabah. Gabah kalau sudah dikeringkan, simpan di karung, tidak tumbuh. Ya, itu namanya dormansi. Nah, nanti setelah kena air atau kena faktor-faktor pertumbuhan yang lain seperti kelembaban dan lain sebagainya, baru tumbuh. Baik, terima kasih telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu gen dan hormon. Hormon terbagi menjadi 12, yaitu auksin, giberelin, sitokin, etilen, asam traumalin, asam absisat, kalin, rasinosteroid, jasmonate, asam salisilat, histamin, oligosakkarin. Faktor eksternal atau faktor luar terbagi menjadi 6, yaitu air, cahaya, kelembapan, suhu, makanan. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada dua. Ya Pak. Faktor internal dengan faktor Eksternal. Faktor internal itu yang berasal Dari dalam buku. Itu ada beberapa buku yang membagi menjadi dua. Ya, ada gen dan ada faktor biologi. Tadi disampaikan bahwa gen itu mempengaruhi proses metabolisme tubuh. Nah, proses metabolisme itu kalau pada tumbuhan misalnya fotosintesis, respirasi, kan? Ya, kalau itu berlangsung dengan baik, maka pertumbuhan juga akan berlangsung dengan baik. Dan itu dipengaruhi oleh gen. Kerja metabolisme itu dipengaruhi oleh gen. Kemudian faktor eksternal, faktor fisiologis, masih internal. Faktor fisiologis itu ada hormon. Kalau pada tumbuhan namanya fitohormon. Nah, hormon termasuk fitohormon itu ada auksin, ada giberelin, ada sitokin, asam absisat, gas etilen, Kalin, asam traumalin, sudah ya? iya Pak. Kalin. Asam salisilat. Ya. Kemudian faktor internal ada suhu, ada kelembaban, ada Cahaya, makanan. Iya, ya, oke. Ya Pak. Ya, oke. Seperti itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, walaupun singkat, bisa bermanfaat, lama kita ingat. Mari kita menutup pelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, dimulai. Selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah menyimak video pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang dimaksud adalah kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dengan strategi diferensiasi seperti strategi diferensiasi konten, strategi diferensiasi proses, dan strategi diferensiasi produk. Pada praktek pembelajaran ini, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memerhatikan perbedaan minat atau kesenangan murid dalam menyusun sebuah kesimpulan berdasarkan dari hasil membaca, yaitu membuat kesimpulan dalam bentuk uraian atau membuat kesimpulan dalam bentuk tabel atau membuat kesimpulan dalam bentuk peta konsep. Pembelajaran sosial emosional yang diterapkan dalam praktek pembelajaran ini terdiri atas dua kompetensi, yaitu kompetensi kesadaran diri dengan teknik stop yang dilaksanakan pada awal pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pengelolaan diri dengan teknik 4R. Teknik 4R ini merupakan adaptasi dari strategi belajar PQ 4R. Teknik 4R ini diterapkan sepanjang kegiatan inti pembelajaran ini. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang dipraktikkan secara umum berlangsung dengan baik. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, siswa terlihat antusias mengerjakan tugas membuat kesimpulan sesuai dengan minat dan kesukaan masing-masing. Namun pada praktek teknik stop terlihat bahwa siswa belum semua sepenuh hati melakukannya. Masih terlihat siswa yang tidak konsentrasi. Hal ini mungkin karena tidak terbiasa dan belum pernah melakukan sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal yang baru bagi saya dan belum pernah saya praktekkan sebelumnya. Hal ini mungkin juga merupakan pengalaman yang baru bagi siswa. Olehnya itu, pembelajaran ini perlu dipraktekkan pada setiap kegiatan pembelajaran selanjutnya, karena dengan latihan dan pembiasaan, maka tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional dapat tercapai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.